Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu Aisyah sekota Malang, marilah kita senantiasa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih tetap diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti pengajian online yang diadakan oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal solihah kita. Baiklah ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ditunjuk untuk memberikan materi yaitu dengan tema macam-macam tazkiyah. Kebetulan ketika saya diberi materi ini saya ingat dengan pengajian yang pernah diberikan oleh Bu Nur Aini, yaitu pada tanggal 12 November 2006. Ketika itu Bu Nur Aini sebagai pembicara di pengajian acara halal bihalal di Ranting Tanjung. Jadi ini adalah oleh-oleh ilmunya Bu Nur Aini yang insya Allah sampai sekarang masih tertulis di buku catatan saya. Baiklah ibu-ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa tazkiyah itu adalah membersihkan, artinya adalah membersihkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka. Artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman. Terdapat dalam surat Al-A'la ayat 14. Kemudian dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan membersihkan ini juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya dan mereka tidak aniaya sedikit pun. Jadi ini ada ayat-ayatnya. Kemudian di dalam ayat atau Quran surat At-Taubah ayat 103. Nanti monggo dengan baca sendiri. Kemudian pada ayat atau surat Maryam ayat 13. Kemudian dalam hadis Rasulullah yang artinya seperti ini. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini terdapat segumpal daging. Jika dia segumpal daging baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis Bukhari Muslim. Jadi tazkiyah atau tazkiyah itu artinya adalah membersihkan diri. Kemudian di sini tentang macam-macam tazkiyah. Yang pertama adalah tazkiyatul jism. Artinya apa itu? Tazkiyatul jism itu adalah pembersihan diri kita secara fisik, jasmani kita. Contohnya, karena dengan pembersihan fisik jasmani kita ini juga akan berpengaruh pada kesucian atau pembersihan jiwa, nanti berpengaruh pada tazkiyatul nafas. Apa yang bisa kita lakukan dalam tazkiyatul jism ini? Yaitu seperti wudu. Ya, wudu kita sudah benar apa belum? Syarat dari sholatnya benar atau tidak, atau sah, itu tergantung wudunya. Wudu kita sah apa tidak, benar apa tidak. Jadi wudu harus benar, ada tuntunannya. Kemudian contohnya lagi adalah mandi wajib. Ya, tak kalah penting adalah memakan makanan yang halal dan thayyib. Halal zatnya, thayyib, kemudian halal juga cara mencarinya. Kemudian bisa kita lakukan dalam ini adalah puasa. Ya. Jadi ini macam-macam yang bisa kita lakukan ketika dalam tazkiyatul jism. Kemudian yang kedua yaitu tazkiyatul aqidah. Yaitu apa? Pensucian akidah. Jiwa kita harus bersih. Akidah kita harus bersih. Tidak tercampur adanya syirik dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini ada
macam-macam syirik ya. Syirik ada tiga ini. Yang pertama adalah syirik dalam tujuan hidup. Ya. Jadi tujuan hidupnya itu bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena macam-macam manusia dan lain sebagainya. Dia selalu mengagungkan tentang hartanya, kesombongannya, kemudian tentang tahta, kedudukannya di dunia, kemudian bisa juga tentang kecantikan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah namanya syirik al-hadfu wan niyah. Jadi syirik dalam tujuan hidup. Kemudian yang kedua, syirik at-ta'ah, yaitu syirik ketaatan. Contohnya bagaimana? Yaitu dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melaksanakan perintah Allah itu karena yang lain. Mungkin karena suami, mungkin karena masyarakat. Jadi bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah. Jadi masih ada di sini hatinya untuk yang lainnya. Kemudian contohnya juga yaitu ketaatan istri pada suami yang tidak sesuai dengan agama. Misalnya, dalam agama kita disuruh berjilbab. Tetapi sama suami, kamu nggak boleh berjilbab, nggak boleh pakai kerudung. Nah ini berarti syirik ketaatan. Kemudian yang ketiga yaitu syirik ad-du'a. Yaitu syirik ketika berdoa. Misalnya ini banyak terjadi ketika kita sakit, ketika kita bangkrut, ketika kita mengalami musibah yang ketika kita sudah berusaha meminta kepada Allah, sudah sakit berobat kepada dokter, tapi nggak sembuh-sembuh, akhirnya melalui jalan lain. Misalnya pergi ke dukun, pergi ke kiai, atau dukun yang berkedok kiai, ya dengan berbagai macam pengobatan, ataupun sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Ini berarti syirik ketika berdoa. Jadi nyari-nyarinya bukan ini ya kepada Allah. Harusnya ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu tentang tazkiyatul ibadah. Pensucian kita dalam ibadah, pembersihan kita dalam melakukan ibadah. Bagaimana caranya ini? Yaitu kita dengan banyak belajar tentang agama. Kalau kita mau beribadah tapi nggak ngerti tata caranya, akhirnya menjadi salah. Makanya kenapa di dalam Aisyah itu selalu ada belajar, terutama adalah belajar agama. Apalagi di musim pandemi ini banyak sekali kalau kita mau belajar melalui berbagai macam, meskipun kita tidak bertatap muka tapi bisa. Apalagi majelis tabligh, ada tahfiz, ada kajian mubalighot, macam-macam. Ya itu bisa kita ikuti. Sekarang dari rumah bisa kita ikuti apa saja yang selama kita mau dan selama kita mampu. Ya. Jadi ketika ibadah kita itu nanti jadi benar. Contoh ketika puasa, kita harus tahu tuntunannya. Kita puasa buat sendiri. Padahal puasa sunnah dan lain sebagainya itu kan sudah ada Senin, Kemis, kemudian Yaumul Bid, kemudian puasa Daud, tapi kita buat sendiri puasa karena anak kita ingin lulus ujian puasa. Ya, karena ini kita puasa. Jadi sebenarnya kita ikuti aturan yang ini sehingga ibadah-ibadah kita itu bukan karena sesuatu hal tapi karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu tazkiyatul amali. Pensucian amal perbuatan kita. Pensucian niat tentang ibadah, tentang semua itu lillahi ta'ala. Misalnya kita membantu orang itu diniatkan karena Allah, bukan karena si A, si B, dan si C. Bukan karena ingin disanjung. Jadi kan memang benar-benar niat itu karena Allah Ta'ala. Inilah jalan kita bahwa kita nanti akan bisa masuk surga. Contoh kita di Aisyah, bukan karena siapa, mungkin yang pertama adalah karena si A, si B, itu nggak apa-apa, tapi selalu niat kita ubah ya Allah, saya niat ini karena Allah, saya niat ini karena Allah, itu memang berat. Kadang dalam diri kita ini masih ada hal-hal yang ingin dipuji, ya ingin dipuji manusia, padahal pujian Allah itu lebih baik. Kalau ada kesalahan, takut dikritik. Nah, berarti
Marilah kita bersama-sama bahwa semua segala sesuatu yang kita lakukan, kita niatkan karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tazkiyah yang kelima yaitu tazkiyatul al-ijtimaiyah. Apa itu? Yaitu pensucian di dalam masyarakat, di dalam komunitas, di dalam keluarga masyarakat. Ya, seperti contohnya kita di Aisyah itu mendirikan TK-TK yang islami. Kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih-solihah, tuntunan ibadah benar, semuanya menjadi benar. Kemudian adanya TPQ, TPA, Madin. Ini adalah dalam rangka pensucian itu. Pengajian-pengajian. Ya. Ataupun dengan cara mendidik anak-anak kita barangkali bisa di pesantren, bisa di pendidikan yang lebih baik lagi. Sehingga dengan adanya pendidikan yang baik, dengan adanya kajian-kajian yang baik, kita berharap bahwa masyarakat kita juga menjadi baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang keenam yaitu tazkiyatul nisbi. Artinya adalah pensucian dari keturunan kita. Pensucian dari keturunan kita yang pertama mungkin diawali dari adanya keluarga. Pernikahan yang benar. Proses yang benar. Ya, kalau pernikahan kita benar sesuai dengan tuntunan agama, kemudian cara-cara melakukan dengan hubungan suami istri juga benar, kemudian ketika hamil dan lain sebagainya itu sesuai, ini banyak baca doa, banyak baca Al-Quran. Nah, ini bisa kita lakukan. Yaitu dengan begitu juga kita bisa menjaga pergaulan dari diri kita maupun keluarga kita atau anak-anak kita dengan pergaulan yang baik. Kita contohkan misalkan ya, kalau kita kita dekat orang jual minyak gas, maka bau kita juga bau minyak gas. Sekarang nggak ada ya, jual ikan gitu, kita ke pasar aja bau kita seperti pasar. Kalau kita ke tempat jual minyak wangi, maka juga ketularan harum wangi. Makanya ini kita selalu sebagai seorang ibu bisa mendidik putra-putra kita, ya paling menasehati putra-putri kita, menasehati diri kita untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Kan ada tombok ati kumpulono wong kang soleh. Jadi wong sing dikumpuli wong soleh. Kita akan terbiasa dengan orang-orang soleh. Kebiasaan ngaji, sholat, pengajian, berbicaranya baik. Tapi kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang tidak baik, akhirnya juga sedikit banyak kita juga akan tercemar ucapan-ucapan kita. Karena wong itu melakukan itu, aku nggak sudah aku melakukan ini aja. Ya kan begitu. Jadi kita harus melalui pergaulan anak-anak kita ini kita jaga. Tak kumpul malas, saat ini malas pisan. Kumpulan yang HP dot. Tapi sekarang ya memang ya guru zaman dulu gak boleh pegang HP. Sekarang pegang HP mulai dari pagi sampai sore. Pengajian juga HP sampai saya capek ini ya. Pegang HP terus matanya juga capek. Tapi kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita tetap diberi kekuatan untuk tetap istiqomah dalam kebaikan meskipun pegang HP. Tapi HP-nya digunakan untuk kebaikan ngaji dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh yaitu tazkiyatul ilmi. Artinya adalah pensucian ilmu kita. Nah ini tadi ya programnya, ini belajar Al-Quran, belajar baca Al-Quran, tajwidnya sudah benar apa tidak, mengartikan, kemudian mentadaburi, kemudian menghafalkan. Saya masih ingat, saya itu kalau nggak ada yang nage nggak ngapal saya masih teringat bude saya dulu, saya nggak pernah ngaji, terus ngaji di bude saya. Apalanya banyak, tapi ketika sudah tidak ada yang nage, si nage bener ini kayaknya ya ini nanti mungkin karena kurang dipecut aja. Ngapalkannya sekarang itu agak sulit, mungkin katanya bener ini kalau ngapalkan sulit berarti banyak dosa. Nah ini ya kita introspeksi diri. Kemudian dengan banyak menghafal, dengan banyak berilmu itu kita akan ditingkatkan derajat kita oleh Allah, yaitu di dunia maupun akhirat. Guru ngaji, guru sekolah itu kan dihormati. Wong lek
pinter itu kan dihormati oleh masyarakat. Di masyarakat dihormati, apalagi nanti di akhirat, ya. Jadi pemahaman kita terhadap Al-Quran ini kita benar-benar pelajari dengan baik. Kemudian dia harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya salut dengan ibu-ibu yang di CMA itu, ya Allah, ngikuti terus ya kajian-kajian yang diadakan oleh Bu Nur Aini, ya. Tapi saya enggak, masih saya sambi, kadang saya, Bu Nur, Mbak Ijri, saya nyimak saja. Jadi saya speaker, Bu. HP saya kasih speaker, beli speaker 50 ribuan itu, saya memang, ya inilah ilmunya masih disambi-sambi. Kajian Bu Rukmini setiap Jumat dikirim ke saya, itu juga saya dengarkan. Memang kalau punya wifi atau internetnya bagus, itu bisa, tapi jenengan bisa download juga, nanti dimasukkan ke laptop, di speaker, kita tetap bisa berkegiatan meskipun di rumah tetap bisa mengikuti kajian-kajian yang dilakukan oleh ustadz-ustadzah. Yang ke-8 adalah tazkiyatul nafas atau tazkiyatul jiwa. Yaitu dengan adanya pembersihan jiwa kita itu mudah melakukan kebaikan. Gak diringankan gitu loh ya, diringankan diri kita. Ya. Kenapa? Nafas itu karena tempatnya ajangnya setan. Bolak-balik membolak-balik nafsu, membolak-balik hati itu kan setan. Kita makanya selalu berdoa, ya. Kemudian yang terakhir adalah tazkiyatul qalbi, yaitu pensucian hati kita. Itu ibu-ibu sekalian. Jadi pada hari ini tadi kita sudah belajar tentang macam-macam tazkiyah yang ada 9. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mensucikan diri kita, mensucikan hati kita, mensucikan tubuh kita, mensucikan masyarakat kita, mensucikan ilmu kita, mensucikan ibadah kita, mensucikan tujuan hidup kita, mensucikan apapun yang ada di dalam dunia ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Kita kembali karena kita diberikan oleh Allah itu. Pertama adalah kita itu dalam keadaan suci, maka kita harus kembali kepada Allah juga dalam keadaan suci. Mudah-mudahan kita semua bisa diberi kesempatan oleh Allah tetap sebagai orang yang mensucikan diri kita, diberi kekuatan untuk bisa mensucikan, membersihkan diri kita untuk senantiasa kepada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kalau kita mau bertobat akan diterima tobat kita kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ibu-ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, teruntuk untuk Bu Nur Aini, saya mengucapkan terima kasih atas ilmunya yang diberikan pada tahun 2006 yang lalu, masih terpatri di dalam buku saya, dan mudah-mudahan ini adalah sebagai ilmu amal jariah Bu Nur Aini sampai sekarang itu masih bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal solih-solihah kita. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.